Baik, untuk tutorial kali ini kita akan lanjut untuk pengujian asumsi klasik di data primer. Nah, pada dasarnya memang kalau kita bicara pengujian asumsi klasik di data primer, seringkali beberapa orang menyatakan bahwa ya kurang lebih sama. Memang kurang lebih sama. Tapi bedanya, kalau di dalam data primer seperti ini, pengujian asumsi klasik untuk model regresi hanya menggunakan uji multikoliniaritas dan juga uji heterokedastisitas. Sementara kalau kita berbicara tentang data sekunder, ya, maka pengujian regresinya, asumsi klasiknya nantinya akan menggunakan 3 pengujian asumsi klasik, multikoliniaritas, heterokedastisitas, dan juga autokorelasi. Nah, kali ini saya akan jelaskan yang data primer terlebih dahulu. Nah, data primer yang kita gunakan masih tetap sama, pengaruh sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti tutorial pada sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke SPSS-nya. Nah, di dalam SPSS ini nantinya kita akan melakukan pengujian multikoliniaritas, ya. Jadi nanti pengujian multikoliniaritas akan kita lakukan. Nah, cara yang paling gampang untuk melakukan pengujian multikoliniaritas, klik Analyze, Regression, kemudian kita pilih Linear. Jadi klik Analyze, Regression, kemudian kita pilih Linear. Silakan diklik. Nanti muncul seperti ini. Oke. Saya keluarkan dulu, saya kosongkan dulu ini. Nah, pada tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau memang datanya sudah normal secara residual, kita bisa gunakan, kita bisa lanjut. Tapi kalau kamu maunya data itu normal secara normalitas data, ya bukan residual data, maka kamu harus transformasikan dulu dan juga outlier seperti tutorial sebelumnya. Jadi silakan dilihat lagi tutorial saya terkait dengan cara membuat data menjadi normal dengan menggunakan metode outlier dan juga metode transformasi. Nah, asumsikan saja pada ini kita sudah berhasil menormalkan data, maka nantinya yang kita gunakan adalah data yang sudah ditransformasikan. Ya. Kita gunakan yang ini dengan asumsi bahwa data kita sudah normal. Nah, kita masukkan dependennya adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi kita masukkan SQRT kepatuhan. Variabel yang mempengaruhi atau independen kita masukkan sosialisasi, sanksi, dan juga pelayanan. Jadi tolong diingat, dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh apa? Variabel independen, ya. Nah, kita lanjut pada bagian statistik. Pada bagian statistik, ya, kita conteng estimate, model fit, collinearity diagnostics, dan juga covariance metric. Kalau secara default, 2 ini nggak akan terconteng. Secara default, 2 ini kosong. Maka yang perlu kalian lakukan adalah menconteng collinearity diagnostics dan juga covariance metric. Durbin-Watson biarkan saja kosong karena kita nggak gunakan itu. Case-wise juga biarkan saja kosong. Kemudian kamu klik continue. Pada bagian plot, pastikan tidak ada terisi apapun, semuanya kosong by default seperti ini, ya. Klik continue. Pada bagian shift, yang perlu kamu perhatikan, semua ini harus kosong. Nah, seringkali masalahnya kayak gini. Pak, kenapa ya pengujian multikoliniaritas saya nggak keluar hasilnya? Nah, karena memang biasanya kamu secara otomatis menconteng residual ini. Karena tolong diingat, sebelumnya kita melakukan pengujian normalitas data, ya, di mana kita menguji normalitas residualnya. Nah, maka kamu nggak sengaja, kamu keconteng pada bagian residual. Ketika SPSS kamu diconteng pada bagian ini, nanti ketika kita mau menguji multikoliniaritas, dia nggak mungkin muncul hasilnya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau sampai hasil multikoliniar nanti tidak muncul, maka yang harus kamu lakukan, mengecek pada bagian ini. Pada bagian shift, apakah ini diconteng atau tidak. Ya. Kalau diconteng, buat menjadi tidak diconteng. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Pada bagian option, biarkan use probability of F-nya 0,05 tingkat keyakinannya, biarkan saja seperti itu. Include-nya diconteng, exclude-nya juga diconteng. Klik continue.
Pada bagian style, pastikan semuanya kosong. Ya, tidak ada satupun yang terisi. Pada bagian bootstrap, pastikan tidak ada yang diconteng. Semuanya kosong seperti ini. Baru kemudian kamu klik OK. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini. Banyak sekali tabel-tabelnya. Tapi yang kita pakai nanti cuma satu tabel saja supaya kamu nggak bingung. Nah, yang kita pakai adalah tabel koefisien yang ini. Jadi cuma ini saja yang kita gunakan. Nah, di tabel koefisien ini nantinya yang kita lihat adalah baris atau kolom tolerance dan juga FIF. Jadi kalau kamu baca buku Profesor Jogianto, Profesor Imam Ghazali, beliau menyatakan bahwa untuk menguji multikoloritas kita bisa melihat sebaran nilai FIF dan juga sebaran koefisien toleransinya atau nilai toleransinya. Nah, sebuah data dikatakan terbebas dari gejala multikoliniaritas apabila yang pertama, nilai toleransinya berkisar antara 0,1 sampai dengan kurang dari 1. 0,1 sampai dengan kurang dari 1. Jadi kalau kita lihat sosialisasi toleransinya berapa? 0,4. Ya, artinya berada dalam jangkauan range 0,1 sampai dengan 1. Artinya dia nggak terkena multicol. Begitu pula dengan sanksi 0,83. Begitu pula dengan pelayanan 0,502. Artinya kalau kita lihat dari toleransinya, semua data kita terbebas dari multikoliniaritas. Nah, yang kedua, kita harus cocokkan juga dengan FIF-nya atau FIF-nya. Nah, kita lihat dari FIF ini. Di sini dikatakan secara teorinya FIF yang terbebas dari gejala multikoliniaritas ya, berkisar antara range antara 1, lebih dari 1 sampai dengan kurang dari 10. Lebih dari 1 sampai dengan kurang dari 10. Sehingga kalau kita lihat ketiga variabel kita ini ternyata memang sudah terbebas dari gejala multikoliniaritas. Baik kalau kita lihat dari tolerance maupun kita lihat dari FIF. Nah, jadi ini saja yang kita lihat ketika kita melakukan pengujian multicol. Nah, seringkali juga muncul pertanyaan, Pak, kalau modelnya moderasi gimana? Kalau modelnya moderasi, biasanya akan ada perkalian koefisien antara variabel independen dengan variabel moderasinya. Sehingga nilai tolerance dan FIF-nya akan sangat tinggi. Ya, dan menyebabkan dia keluar dari range secara teori. Sehingga mereka biasanya 80% itu terjadi multicol. Kalau memang sudah seperti itu, abaikan saja. Karena kalau model moderasi terjadi multikoliniaritas, itu merupakan suatu hal yang biasa. Silakan kamu lihat lagi dari bukunya Profesor Jogianto, Metodologi Penelitian, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, yang bukunya warna kuning. Di sana dijelaskan secara lengkap. Kenapa sih kalau model moderasi itu pasti terkena multicol, ya? Nah, ini kita bahas model regresi biasa saja dulu untuk data primer. Nah, setelah kita melakukan pengujian multicol dan ditemukan bahwa data kita tidak ada masalah apapun, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian heterokedastisitas. Nah, pengujian heterokedastisitas ini banyak ya macamnya ya. Tapi yang paling disukai, yang paling dalam tanda kutip itu relevan adalah pengujian Glatzer. Jadi ada yang namanya uji Glatzer. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, kita cari dulu residualnya, ya. Kemudian residualnya kita absolutkan, baru kita regresikan. Jadi itu caranya. Nah, saya akan praktekkan caranya sekarang. Jadi ini adalah cara untuk melakukan pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glatzer. Pertama, analyze, regression, linear, analyze, regression, linear. Oke, kita masukkan yang sudah ditransformasikan dengan asumsi bahwa data yang ditransformasikan ternyata sudah normal. Ya, kalau belum normal, nanti bisa pakai data yang sudah ditransformasikan dan sudah di-outlierkan. Kalau ternyata normalnya setelah itu. Kalau ternyata masih tidak normal juga, maka ingat ada 3 cara kemarin. Ya, ada 3 cara. Gunakan data apa adanya, tambah lagi datanya, ubah menjadi yang namanya pengujian non-parametrik. Tapi nanti kita nggak akan sampai ke sana dulu. Nah, kita masukkan semuanya pada bagian shift.
klik unstandardized residual, klik continue, sisanya by default saja, klik OK. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk yang hasil tadi lebih baik dibuang dulu supaya nanti nggak bingung. Ya, nggak usah di save. Nah, keluar residual pertama. Ini akan kita absolutkan. Cara mengabsolutkan residualnya untuk uji Glatzer ini dengan cara transform. Klik transform, klik compute variable. Kemudian kita di sini ubah ya, target variabelnya menjadi ABS residual. Numeric expressionnya hapus dulu. Pada function group pilih all. Pada function and special variable kita cari menu ABS di atas kali biasanya. Nah ini, klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu silakan klik unstandardized residualnya yang ini. Nanti akan muncul seperti ini, ABS dalam kurung residual pertama. Tolong jangan diketik manual. Jadi nggak boleh diketik manual. Nah, kalau sudah, silakan klik OK. Silakan ditunggu. Nah, ini sudah execute, artinya sudah selesai. Minimizekan saja. Nanti akan muncul variabel baru, ABS residual. Jadi sekali lagi akan muncul variabel baru, ABS residual. Nah, cara pengujiannya gampang saja. Analyze, regression, linear. Pada variabel dependent ini kita ubah, bukan lagi pakai variabel kepatuhan wajib pajak seperti variabel dependent sebelumnya, tetapi yang kita gunakan adalah variabel ABS residual atau residual yang sudah kita absolutkan. Lambangnya lah ini. Klik, pindahkan ke sini. Jangan lupa pada bagian save, residualnya kita hilangkan contengnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik continue. Klik OK. Sisanya seperti default saja. Nah, nantinya yang akan kita baca itu adalah tabel koefisiennya. Ya, tabel koefisien tapi pada bagian kolom signifikansi. Sekali lagi, tabel koefisien tapi pada bagian kolom signifikansi. Nah, pada bagian kolom signifikansi ini dikatakan terbebas dari gejala heterokedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%. Jadi kalau kita lihat sosialisasi nilainya 0,708, lebih besar dari 0,05. Jadi nggak terkena dia heterokedastisitas. Sanksi nilainya adalah 0,293. Lebih besar dari 0,05. Tidak terkena juga gejala heterokedastisitas. Pelayanan nilai signifikansinya 0,762. Lebih besar dari 0,05. Tidak terkena juga gejala hetero. Artinya apa? Semua data kita terbebas dari gejala multicol dan gejala heterokedastisitas. Sehingga tutorial berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya mengolah data ya dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS.